Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil wahhab, alladzi akrama ibadahu bil ulumi wal adab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil awwab wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlut tuqa was shawab. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, penonton dan penimba ilmu channel Habib Ridho BSA. Jadi sudah lama saya tidak mengisi di channel beliau ini, tapi tadi mendadak. Jadi beliau mendadak tiba-tiba telepon saya diperintah untuk mengisi channel ini. Meskipun mendadak, ya saya laksanakan, karena pertama beliau adalah guru saya, yang kedua beliau wa min dzurriyyatir rasul, salah satu dari dzurriyyah Kanjeng Nabi, yang dari fam Syekh Abu Bakar bin Salim Tarim. Jadi di samping saya sami'na wa ta'na kepada guru saya juga melaksanakan perintah Al-Quran, qul la as'alukum alaihi ajrun illal mawaddata fil qurba. Ini saya disuruh untuk mengisi tentang puasa, tentang Ramadan, rubrik Ramadan, mungkin seperti itu ya. Ramadan diwajibkan untuk berpuasa, sebagaimana dalam Al-Quran diperintahkan, disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya, la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini ibadah yang paling kuno, karena sebelum umat Nabi Muhammad sebelumnya sudah diwajibkan puasa. Puasa ini ibadah yang istimewa, Ramadan juga bulan yang istimewa, mungkin seperti itu ya. Jadi double ini. Puasa diambil dari kata upawasa. Upawasa ini diadopsi dari bahasa Sanskerta. Ini salah satu strategi dari Aulia Itis'ah Wali Songo. Jadi para beliau di dalam dakwahnya bukan merubah budaya, tapi mengambil budaya itu sendiri untuk dimasukkan di dalam syariat Islam. Itu salah satu strategi atau siasat dari Wali Songo. Jadi ada fikih siasah, ada siasat dakwah, itu ada. Puasa dalam bahasa Arab juga dinamakan as-saum. As-saum di dalam kutubus salaf lughatan secara bahasa yaitu al-imsak. Al-imsak menahan diri. Menahan diri, jika intinya yaitu menahan diri dari lapar, menahan diri dari makan dan minum, dan menahan diri dari berhubungan seksual suami istri atau jima suami istri. Kalau diperlebar lagi yaitu menahan banyak, menahan keinginan-keinginan dunia, menahan syahwat-syahwat dunia, menahan hawa nafsu.
Di puasa intinya menahan. Kalau upawasa itu artinya juga menahan, maksudnya tidak makan dan tidak minum, ritual untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang dimaksud di dalam puasa di dalam Islam tersebut juga seperti itu, menahan diri, menaklukkan hawa nafsu agar bisa taqarrub ilallah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa Ramadan sangat istimewa. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Baihaqi, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Tapi jangan disalahartikan ya, bukan berarti kok mentang-mentang tidurnya ibadah jadi tidur mulai ba'da subuh sampai qubailal maghrib. Jangan seperti itu, malah sholatnya ditinggal dan lain sebagainya. Bukan berarti ibadah kok, bukan berarti tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah jadi diisi dengan tidur terus, bukan. Tapi memang tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, tapi ibadahnya orang berpuasa bukan tidur, seperti itu ya. Naumus shaimi, saya teruskan, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Wasumtuhu tasbihun, dan diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Wa du'auhu mustajabun, doanya orang yang berpuasa itu mustajab, diterima oleh Allah. Wa amaluhu mudha'afun, dan amalnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika di luar bulan Ramadan berpuasa, sholat ya sesuai dengan pahala sholat, sedekah ya sesuai dengan pahala sedekah, tetapi ketika melaksanakannya di dalam Ramadan maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termaktub di dalam hadis qudsi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatun an Rabbi azza wa jal. Kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalnya anak Adam itu untuk dirinya sendiri. Illa siyama, kecuali puasa. Ya, illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku. Jadi kita sholat untuk diri kita sendiri, kita zakat untuk diri kita sendiri, kita haji untuk diri kita sendiri. Tetapi ketika kita berpuasa, maka puasa dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas pahalanya orang yang berpuasa. Jadi misal sedekah itu pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, infak dilipat gandakan menjadi ratusan kali lipat. Tetapi ketika puasa itu Allah sendiri yang akan memberi pahala, jadi dilipat gandakan berapapun terserah Allah. Itu salah satu keistimewaan orang yang berpuasa. Berpuasa juga ibadah yang antik, karena ketika kita sholat ya, jadi kita sholat, dunia itu di belakang kita. Kita zakat, dunia di genggaman kita untuk diberikan kepada orang lain. Tetapi ketika kita puasa, dunia berada di hadapan kita, tapi kita tidak boleh menyentuhnya. Jadi puasa kita bisa saja makan, ada nasi di depan kita, ada sirup parjan di depan kita misalnya, tapi kita tidak boleh menikmatinya. Itu keistimewaan dan keunikan puasa. Masih banyak lagi fadhil Ramadan, terutama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini istimewa juga. Menurut sebagian ulama, bulan yang paling istimewa adalah bulan Ramadan. Tetapi ada ulama
lain yang mengatakan bulan yang paling istimewa adalah Rabiul Awal, karena bukan karena bulannya yang istimewa, karena di dalam bulan Rabiul Awal ada orang yang paling istimewa dilahirkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau bulannya yang paling istimewa ya bulan Ramadan. Jadi di dalam bulan Ramadan di samping ada Lailatul Qadar yang kita semua tahu bagaimana keistimewaan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar ibadahnya dilipat gandakan sampai 1000 bulan. Ada juga Nuzulul Quran, ya. Nuzulul Quran di dalam bulan Ramadan, turunnya Al-Quran di momennya yaitu di waktu bulan Ramadan. Makanya Ramadan identik dengan Al-Quran. Jadi kalau ulama-ulama salaf, bahkan ulama yang belum lama seperti Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, ketika bulan Ramadan beliau menutup majelis ilmunya. Jadi lebih banyak diisi dengan Al-Quran. Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan menghatamkan 60 hataman. Berarti kira-kira setiap hari hatam 2 kali hataman. Dan ulama-ulama lain banyak. Jadi karena bulan Ramadan identik dengan Al-Quran, maka dari itu mari kita berbanyak membaca Al-Quran, di samping membersihkan jasad kita dengan berpuasa, juga membersihkan batin kita dengan membaca Al-Quran. Minimal setidaknya di dalam 1 bulan Ramadan 2 kali hataman, mungkin seperti itu. Kita mengajak pemirsa untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadabburi Al-Quran. Bukan hanya membaca, juga mentadabburi, karena obat hati salah satunya yaitu dengan moco Quran sak maknane. Meskipun tidak tahu maknanya, setidaknya kita mengangan-angan maknanya. Di samping membersihkan hati kita dengan mengangan-angan maknanya, juga membersihkan, menjernihkan pikiran kita. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan.